Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kolam koi minimalis pemilik Sultan Ghazwa Mini Soccer telah selesai kita kerjakan, dan kali ini akan menambahkan aplikasi sebelum koi masuk ke dalam kolam. Yang pertama, kita akan menaburkan atau melakukan garam krosok atau garam kasar untuk ke dalam kolam utama, biar nanti ketika koi masuk ke dalam kolam sudah steril dari bakteri, sudah steril dari jamur, dan steril dari bahan-bahan kimia yang lainnya. Nah, kita tabur garamnya ke tiap sudut, samping, depan, belakang, dan ini penampakan garam krosoknya di bawah dasar kolam, seperti kayak air laut ya, kayak posisi pasir di pantai. Nah, ini lama kelamaan akan larut dalam air dan akan menyatu dengan air, sehingga tercampurlah sirkulasi dengan chamber yang ada di kolam Sultan ini. Terus kita isi, bahkan sampai pemiliknya pun, inilah pemiliknya, ikut serta membantu untuk melarutkan garam krosok ini. Terus bos isi penuh. Untuk kali ini kita isi garam krosok untuk pertama kalinya di kolam koi ini yang baru selesai dibangun, kurang lebih 15 kg. Nah, tetap kita kasih terus sampai benar-benar steril dari virus atau bakteri lainnya, sehingga tingkat keasaman koi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan koi itu sendiri. Ada yang bertanya, bahkan pemiliknya pun bertanya, apakah nanti ikannya tidak keasinan atau nanti air kolamnya terasa asin? Tentu tidak, karena ini penggunaan garam ini tidak sebanding. Kalau rasanya pengen asin, berarti untuk garamnya pun kita samakan sebanding dengan volume air yang ada di kolam ini. Jadi tidak ada berubah untuk rasanya menjadi asin atau ikannya nanti tidak akan betah. Tidak, karena tujuannya yaitu untuk mengubah keasaman air kolam itu sendiri. Nah, setelah ke kolam utama, kita kasih juga ke media filter, ke chamber, semuanya diisi sampai betul-betul terisi semua oleh garam krosok ini. Nah, setelah garam krosok dilarutkan, kemudian aplikasi yang kedua kita kasih EM4. EM4 di sini kita menggunakan 10 tutup botol kemasan EM4 itu. Kita isi ke wadah ember yang berisi air dari keran atau dari sumur. Kita masukkan sampai 10 tutup botol kemasan EM4-nya. Kita isi. Setelah 10 kali tutup kemasan botol, kemudian kita tutup kemasan EM4-nya. Nah, untuk penjelasannya nanti ada di deskripsi. Untuk lebih lanjutnya, tutup biar nggak tumpah. Kemudian setelah kemasan ditutup, kita aduk-aduk
sambil ratakan ke dalam kolam utama. Nah, setelah kita aduk-aduk, terus aduk-aduk sampai betul-betul tercampur dengan air yang ada di ember tersebut. Kemudian nanti kita akan taburkan ke semua sudut, semua tempat yang ada di kolam utama, baik itu ke media filter, chamber, karena M4 ini sebagai bakteri starter ya, atau bakteri pengurai, di mana pada saat kolam pertama atau kolam baru itu masih membutuhkan bakteri pengurai, untuk dimana nanti koi masuk, bakteri baiknya sudah siap untuk difungsikan. Nah, kita taburkan semua ke sudut kolam utama. Samping, sudut belakang, depan, terus sampai betul-betul merata. Untuk kapasitas air di wadah ember mungkin kurang lebih ada 7 liter ya, bahkan sampai 10 liter. Yang penting komposisinya itu 10 tutup botol kemasan. Nah, setelah ke kolam utama, kemudian kita isi juga ke media filter, ke chamber. Akan tetapi ini tidak masuk untuk videonya, karena memang posisinya sempit untuk media filter chambernya. Ada bagusnya juga ini, tidak kelihatan. Jadi ketika orang itu mau melihat kolam, jadi yang dilihat itu hanya sebuah kolam, entah itu chambernya di mana posisinya, jadi nggak kelihatan. Kalau posisi dari depan ya radius mungkin 5 meter atau 3 meter, jadi nggak kelihatan untuk media filter chambernya. Kemudian setelah aplikasi yang kedua, kita tambahkan aplikasi yang ketiga seperti biasa ke dalam ember kosong, yang ke dalam ember yang ada airnya, maksudnya kita tambahkan yaitu nitrobakteri. Sama fungsinya itu untuk sebagai bakteri starter juga, karena ini lebih menguatkan untuk di pengolahan air kan. Untuk penggunaannya, dari kemasan itu kurang lebih 100 gram, kita mungkin kasih 10 gram, atau kita diperkirakan saja, karena kelebihan juga tidak ada masalah. Karena kalau memang penggunaan melebihi dari sesuai aturan mempercepat bakteri starter atau bakteri pengurainya supaya tumbuh lebih cepat. Jadi tidak menunggu lama koi-koi untuk masuk ke dalam kolam. Nah, kita aduk-aduk sampai betul-betul. Nah, ini sudah berubah dari tadinya air bening, sudah ditambahkan dengan nitrobak maksudnya. Air itu yang ada di dalam ember berubah menjadi putih seperti perasan beras yang sudah dicuci, kayak seperti susu gitu ya. Nah, kita sama seperti aplikasi pertama, aplikasi kedua, yang ketiga juga sama. Setelah tercampur di dalam ember, kita taburkan ke dalam kolam utama, samping, sisi belakang, depan, sama sudut pun jangan sampai ada yang terlewatkan, biar nanti betul-betul larut dalam air dan bersatu dengan aplikasi yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Sama seperti yang aplikasi pertama juga kita kasih ke chamber. Akan tetapi untuk penggunaan chamber hanya dikasih tiga chamber. Yang chamber yang keempat itu karena ada pompa ya tidak usah, tapi kalau memang mau juga tidak masalah. Nah, semua air yang ada di kolam utama berubah warna sampai gelap.
tanpa kelihatan seperti awalnya. Bahkan sang pemiliknya merasa kaget, loh kok jadi berubah seperti gas awalnya, jadi tambah airnya tuh keruh, tidak bening, tidak seperti yang awal ketika air dari sumur itu bening. Akan tetapi sudah tambah aplikasi tambah keruh. Karena tidak masalah, ini adalah dari sebuah proses untuk membeningkan, untuk menjernihkan, untuk membentuk partikel-partikel atau bakteri baik di dalam kolam. Nah, yang ketiga atau yang keempat, maaf, setelah yang pertama aplikasi ke-1, kedua, ketiga, sekarang yang terakhir aplikasi keempat, kita menggunakan clay koi, di mana fungsi dari clay koi ini yaitu untuk menjernihkan kolam, bahkan mengikat partikel-partikel zat-zat yang berbahaya yang ada di kolam, yang membuat kolam itu menjadi keruh, bakteri-bakteri semuanya juga. Nah, dengan clay koi ini kita akan serap partikel-partikel yang berbahaya. Nah, untuk penggunaan sama seperti biasa yang tadi, aplikasi ke-1, kedua, ketiga di bak ember yang berisi air, dan kita tambahkan clay koi, dan penggunaannya pun kita menggunakan dengan sistem perkiraan ya. Memang bagusnya itu dengan sendok, karena mungkin bukan nggak ada sendok, cuman akan lebih cepat kita untuk menggunakannya. Nah, memang ada di kemasan itu ada aturan penggunaannya untuk penggunaan clay koi ini. Akan tetapi kita gunakan hanya adalah dengan perkiraan, dengan tidak melebihi, atau melebihi pun tidak terlalu lebih. Nah, setelah ditambahkan dengan clay koi, kemudian kita aduk-aduk, dan bentuk dari clay koi ini sama seperti nitrobakteri ya, bentuknya serbuk, beda dengan E4 itu berupa cairan. Kalau ini berupa serbuk, sehingga kita harus aduk-aduk lama ini untuk clay koi, karena bentuk atau fisiknya itu lengket atau susah sekali untuk tambah osmosi, punya kolam tambah osmosi, jadi bening. Bisa kameranya sedikit ah. PPX kemana? Itu tuh. Itu tadi berani bukan itu? Bacaan. Berarti api pisang wak kalau koi mah. Bila makan mau pindah kan wak? Ya mau jadi. Pinjaya beranya. Pinjaya beranya. Mulai dari Nambah gitu ya.